Shalom, apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, kita mau beribadah kembali ya, ketemu. Hai Alena, hai Tante Shana, hai teman-teman, apa kabar? Puji Tuhan kita ketemu lagi. Udah hari Minggu. Pengen sih cepet-cepet ya coronanya pergi. Alena pengen ibadah sama teman-teman, ketemu, kangen. Ya Tante Shana ya? Iya betul, kangen. Kita berdoa ya, kita minta Tuhan Yesus menolong supaya coronanya cepat pergi, kita bisa berkumpul kembali. Tapi saat ini kita ibadahnya secara online dulu ya. Ayo, udah siap semua? Alkitabnya sudah disiapkan? Kita mau mulai ibadah kita ya. Semangat ya. Nah adik-adik, ayo semuanya sudah siap ya. Pasti udah cantik-cantik, udah ganteng-ganteng. Ya Alena ya? Iya dong, kayak Alena, seger terus. Iya, puji Tuhan, seger terus Alenanya ya. Ayo, sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Alena ada yang berdoa. Siap Tante Shana. Ayo teman-teman, kita mau mulai, tapi kita berdoa dulu ya. Ayo teman-teman, kita berdoa sama-sama. Lipat tangan ya, tutup matanya. Tuhan Yesus, saat ini kami kembali datang kepadamu. Kami mengucap syukur karena kami semua sehat. Mama papa juga sehat. Kami semuanya sehat karena berkat Tuhan. Dan saat ini kami mau beribadah sekolah minggu lagi. Kami bersyukur karena Tuhan Yesus baik menyertai kami. Kami juga mau memuji nama Tuhan. Kami mau menyenangkan Tuhan. Tolong kami ya Bapak, supaya kami menjadi anak-anak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau mulai ibadah ini. Tuhan Yesus sertai ya. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Iya, puji Tuhan. Amin. Terima kasih Alena doanya. Terima kasih teman-teman. Iya. Nah, sekarang waktunya kita memuji Tuhan. Udah siap ya? Ayo kita semangat memuji Tuhan. Iya. Semangat teman-teman ya. Kita mau bersama-sama memuji Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan.
hati gunakan tanganmu, katanya. Terus kalau suka hati memuji Tuhan. Dan haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Wah, senang sekali ya teman-teman ya. Ih, tadi teman-teman tepuk tangan nggak? Injak bumi nggak? Ih, Alena senang sekali. Kita bisa memuji nama Tuhan lagi ya. Wah, sungguh-sungguh kita semuanya ya. Senang sekali Alena. Senang, pokoknya mah tadi memuji Tuhannya. Wah, Alena sampai girang-girang. Teman-teman juga harus girang-girang. Gak boleh sedih-sedih. Ya, biar kita menyenangkan hatinya Tuhan. Karena Tuhan Yesus itu baik sama kita. Kita dipelihara Tuhan. Nah, satu lagu lagi ya teman-teman ya. Kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Lagu ini, lagunya bagus banget. Yuk, kita nyanyi sama-sama ya, belajar lagu ini ya teman-teman. Iya, puji nama Tuhan. Alena senang lagu ini. Dikatakan katanya Roh Kudus yang manis. Iya Tante Shena. Iya, Roh Kudus yang manis. Ayo kita belajar ya. Kita belajar pujian ini. Siap-siap ya adik-adik semuanya. Kita memuji nama Tuhan. Kita bersyukur sama Tuhan. Karena Tuhan Yesus sangat baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang pelihara kita selalu. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Ayo, siapa yang mendengar firman Tuhan? Yang manis. Duduk Kita yang buka manis telinga ya. dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman-Mu Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik, ayo kita nyanyikan lagu ini sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku
Yesus. Puji syukur pada Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikan anak-anak di rumah, dimanapun mereka berada, menjadi anak-anak yang manis seperti Engkau, Tuhan. Puji nama Tuhan, adik-adik. Sebelum kita dengar firman Tuhan, tadi kita sudah belajar untuk menyembah Tuhan ya. Puji syukur pada Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk pujian yang sudah disampaikan. Kami mau menjadi anak-anak yang manis Tuhan. Tolong anak-anak di rumah untuk bisa mendengarkan dengan baik, sehingga boleh menjadi anak-anak yang manis. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, puji Tuhan. Nah, sekarang ayo, tadi yang sudah siapkan Alkitabnya, kita buka Alkitab kita di dalam Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Ya. Sudah dapat ya? Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Tante Shana bacakan ya. Alena dengerin ya. Iya Tante Shana, Alena mau dengerin. Ini tentang apa? Iya. Yuk. Tante bacakan ya adik-adik. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Maria menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta ya namanya, yang membukakan pintu, mempersilahkan Yesus ya. Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Adik-adik, puji Tuhan. Kita sudah baca tadi ya tentang Maria dan Marta ya. Maria dan Marta ini, kalau adik-adik ingat, mereka adalah saudara dari Lazarus yang dibangkitkan dari kematian oleh Tuhan Yesus ya. Nah, di sini dikisahkan ketika Yesus dalam perjalanan terus singgah di rumahnya Maria dan Marta. Saat itu Marta, ketika Yesus datang, Marta mempersilahkan masuk tentunya ya, dengan senang hati. Kemudian Marta sibuk menyiapkan segala sesuatu, makanan, minuman, membereskan yang lain-lain untuk yang dibutuhkan Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi apa yang dilakukan Maria? Maria duduk aja. Duduk di mana? Duduk di kaki Tuhan. Dia duduk diam mendengarkan perkataan dari Yesus. Tentunya Marta nih jadi kesel. "Oh gitu Tante Shana, iya tadi begitu, Martanya kesel. Tapi kok Marta berani banget ngomong gitu sama Tuhan Yesus Tante?" Iya, jadi hubungan antara Maria dan Marta dengan Tuhan Yesus saat itu sudah terlihat baik ya. Karena Marta berani mengatakan, "Tuhan, tolong dong, itu tuh masa sih Maria duduk-duduk aja gak bantuin aku? Aku kan udah kerja nih di belakang mempersiapkan segala sesuatunya." Tapi dengan lemah lembut tentunya
Yesus katakan, Marta, Marta. Karena hubungan mereka sudah baik. Marta, Marta. Apa yang dilakukan Maria tadi di ayat yang ke-42 ya? Hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Maksudnya ini kayak apa sih ya? Gitu kan? Nah, siapa di sini adik-adik coba ya? Siapa sih yang terbaik menurut kalian? Tanya sama mama papa ya. Maria apa Marta? Alena? Aduh, susah ini mah. Marta kan kalau menurut Alena mah baik, dia menyiapkan kan makanan minuman kan itu juga baik Tante Shana. Tapi Maria juga baik, dia kan duduk diam. Kita kan harus duduk diam mendengarkan apa perkataan Tuhan. Tapi gimana Tante Shana mendengarkan perkataan Tuhan tuh kayak mana? Nah ya, yang dimaksud duduk diam tadi Maria, adik-adik ya, boleh seperti Marta, seperti juga Maria boleh. Marta bekerja dengan baik, menolong orang di sekitarnya, menyiapkan segala sesuatu. Nah adik-adik di rumah boleh seperti Marta. Pada saat-saat ini ya, banyak kegiatan di rumah, boleh membantu di rumah, boleh menyiapkan apa keperluan kalian, boleh bermain, boleh pegang HP, boleh main game, boleh ya. Tetapi semua tidak boleh menjadi berlebihan ya. Tetap yang harus diutamakan, ingat adik-adik, satu hari itu ada 24 jam kan. Nah harus ada waktu-waktu yang tetap, yang tepat untuk kita berikan buat Tuhan ya, seperti yang Maria lakukan, duduk diam di kaki Tuhan. Itu pilihan yang terbaik. Jadi nggak boleh selalu sibuk dengan apa yang main, hal-hal yang lain. Tetapi duduk diam di kaki Tuhan itu juga jauh lebih penting, jauh lebih baik ya. Tuhan senang kalau anak-anaknya duduk datang pada Tuhan, dengarkan isi hati Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Bagaimana mendengarkannya? Baca firman Tuhan ya adik-adik. Nah, bagaimana kita supaya mengerti? Tadi pujian katakan Roh Kudus yang manis. Roh Kudus itu apa sih? Roh Kudus apa? Iya Tante Shana, apa sih? Roh Kudus adalah Allah sendiri ya. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tidak terlihat oleh kita, tetapi kita boleh rasakan. Bagaimana ketika bisa merasakan? Ketika adik-adik benar-benar berdoa. Ketika mungkin adik-adik, aku nggak bisa berdoa Tante Shana, memuji nama Tuhan. Pasti kalau memuji nama Tuhan bisa ya. Ketika memuji nama Tuhan, kita boleh rasakan bagaimana Roh Kudus bekerja. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh sampai nanti Roh Kudus mengajarkan kita untuk berdoa dengan benar. Bagaimana kita merasakan? Nah, adik-adik, seperti nafas hidup. Nafas kan nggak bisa tuh kita lihat, tetapi bisa kita rasakan. Betul kan? Iya, nafas kan nggak bisa dilihat. Begitu juga dengan Roh Kudus ya Tante Shana. Iya betul sekali. Roh Kudus tidak terlihat tetapi bisa dirasakan. Bagaimana kita merasakannya? Ya, seperti yang Maria lakukan itu ketika dia duduk diam, dia boleh merasakan. Dan ketika Roh Kudus ada dalam kehidupan adik-adik ya, diberi kemampuan nanti sama Tuhan. Seperti Yusuf diberi kemampuan untuk mengartikan mimpi raja ya. Luar biasa. Ada yang banyak dipakai Tuhan untuk diperlengkapi sama Tuhan. Nah adik-adik yang masih kecil, kita belajar ya, kita belajar menyembah Tuhan, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah Roh Allah yang akan memperlengkapi adik-adik semua ya. Kuasa Roh Allah yang membangkitkan Yesus itu juga akan membuat kita menjadi anak-anak yang manis. Tadi dikatakan ya, boleh sibuk, boleh bermain, boleh apa-apa yang lain boleh, tapi ingat baca firman Tuhan, berdoa, memuji nama Tuhan ya, itu hal yang terbaik kata Tuhan. Maria sudah memilih yang baik, tetapi ingat
Marta juga baik, tetapi Maria memilih yang terbaik. Nah, adik-adik belajar ya dari sekarang ya, sungguh-sungguh ya, kalau mau menjadi anak-anak yang manis katanya ya, kata firman Tuhan tadi, kata pujian juga, wah luar biasa. Hari ini kita diajarkan untuk bisa mengutamakan Tuhan dari semuanya ya. Hal yang terpenting di dalam hidup kita, adik-adik ingat adalah datang kepada Tuhan ya. Nanti Roh Kudus yang pimpin. Ingat, sudah Tante jelaskan ya, Roh Kudus adalah pribadi dari Allah, tidak terlihat tapi kita rasakan. Nah, adik-adik ya, belajar kita dari sekarang memuji nama Tuhan dengan sungguh-sungguh, nggak boleh lagi dengan main-main ya. Ayo puji nama Tuhan. Nanti biar mama papanya di rumah terus mengingatkan ya untuk belajar. Jangan terus handphonenya dipergunakan untuk hal yang tidak baik, hanya main game, nonton-nonton film-film, tetapi pergunakan mendengarkan firman Tuhan, kemudian mendengarkan puji-pujian. Nanti adik-adik dengan sendirinya bisa terikut ya, memuji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan adik-adik ya. Kita bersyukur, kita berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan Yesus kita baik ya. Wah, haleluya. Senang sekali. Wah, hari ini mendapatkan berkat yang luar biasa. Teman-teman, senang gak? Alena senang. Teman-teman juga senang ya? Masih pengen lagi dengan firman Tuhan ya. Tapi waktunya udah habis teman-teman. Udah ya. Udah kan Tante Shana? Iya, kita sudahi dulu firman Tuhan saat ini. Tetapi sebelum menyelesaikannya, kita mau berdoa, kita mengucap syukur karena Roh Kudus sudah menjamah adik-adik di rumah, menjamah kita juga. Ya, kita mau bersyukur sama Tuhan ya. Ingat, duduk diam di kaki Tuhan itu adalah sesuatu yang indah. Amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan, kami berterima kasih karena kami sudah diajarkan hal yang baik, bahwa duduk diam di kaki Tuhan itu adalah yang terbaik. Di dalam kesibukan kami anak-anak, belajar dan yang lain-lain, tapi kami mau mengutamakan Tuhan dari sejak kecil, sehingga kami boleh ada dalam perlindungan Tuhan senantiasa. Bila Roh Kudus menuntun anak-anak di rumah, siapapun yang menyaksikan firman Tuhan ini, biarlah boleh selalu ingat dan duduk di dalam hadapan Tuhan, sehingga Tuhan Yesus yang membimbing anak-anak semakin menjadi anak-anak yang manis. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Kami sudah terima berkat. Terpujilah nama Tuhan. Kami sudah beralaskan doa kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali. Puji nama Tuhan. Teman-teman, sampai ketemu lagi ya. Dadah. Shalom. Sampai lagi ketemu ya. Adik-adik di rumah, semangat. Haleluya. Dadah.